Banget. Usama bin Zaid disuruh jadi pemimpin perang. Padahal di situ masih ada Umar, masih ada Khalid bin Walid, masih ada Abdurrahman bin Auf. Seluruh masa-masa terakhir nazarnya Rasulullah meninggal, Usama bin Zaid belum dilepas. Ketika itu diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Maka ada semacam debat begitu. Diskusi lah. Ada yang mengatakan ini Rasulullah meninggal, kita sedang panik, Madinah sedang bersedih, sedang berduka. Kalau bisa nanti dulu Usama ini diberangkatkan. Dia ini masih muda, pengalamannya belum ada. Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, tetap kita berangkatkan Usama bin Zaid. Tahu nggak efeknya? Ketika Usama bin Zaid diberangkatkan, maka kemuliaan Islam kembali muncul. Karena pada waktu itu setelah meninggalnya Rasulullah SAW, ada beberapa bani di daerah Jazirah Arabia di Madinah Al-Munawwarah itu menolak zakat, nggak mau bayar zakat. Wah, Nabi sudah meninggal, udahlah kita sholat aja lah, nggak apa-apa. Kalau pas musim zakat, terus kita zakat. Itu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq ini. Subhanallah. Jadi munculnya kekuatan Islam harus ada dukungan dari anak muda. Tapi anak muda yang bagaimana? Anak muda yang harus dalam satu komunitas. Anak muda yang cinta kepada Allah. Anak muda yang selalu memakmurkan masjid-masjid Allah. Anak muda seperti ini akan menjadi kader ke depan. Akan menjadi kekuatan. Tapi anak muda yang melempem, berjam-jam dia pegang HP hanya gaming saja, maka ruh agamanya tidak ada. Ketika ada tantangan dari luar, musuh-musuh Islam datang, keberaniannya akan hilang. Tidak ada lagi keberanian. Teman-teman, pemuda hijrah di belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke poin kita malam ini. Karena ini penyemangat. Ada 5 rukun dalam beragama, dalam bertolabul ilmi. Jadi kita belajar ilmu rukun sholat tuh. Islam ada 5 rukun kan? Rukun Islam tuh. Islam kan ada 5 rukun kan? Nah ternyata dalam belajar ini ada rukunnya. Ada yang tahu teman-teman? Rukun belajar, rukun tolabul ilmi. Ini semoga diingat ya, semoga diingat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Dr. Syekh Ali Goma menukil perkataan Imam Al-Baijuri. Ada 5 rukun para tolabul ilmi. Ini kayak orang tua aja boleh. Sudah tua, tapi karena sifat tolabul ilmi sih. Para pelajar itu punya 5 rukun. Rukun pertama ada pelajar. Dia punya sifat ingin belajar. Jadi kalau sifat ingin belajar, mau kau yang sampaikan, yang beri pengajar itu adalah anak muda, dia dengar tuh, karena dia punya sifat ingin belajar. Itulah ilmu. Yang kedua nih, dia harus punya kitab. Jadi belajar tuh punya metode, punya kitab. Yang kedua punya kitab ya. Ketiga harus punya guru. Udah. Yang pertama tadi apa? Belajar. Yang kedua kitab. Punya kitab. Yang ketiga harus punya guru. Keempat manhaj. Manhajnya yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita di Asia pakai mazhab apa nih? Mazhab Syafi'i. Pakai mazhab Syafi'i. Jadi manhajnya jelas nih. Kamu ini manhajnya benar nggak? Benar, kami ini orang Asia pakai mazhab Syafi'i. Jadi manhaj. Ini rukun yang keempat. Rukun kelima masa yang panjang. Nggak bisa belajar itu malam pemuda hijrah, semangat malam Kamis. Pas malam Senin hilang. Malam Kamis depan, biar nanti biar sudah. Jangan. Harus berketerusan. Saya yakin ya Allah, semoga kalian salam setiap pekan ini. 2 kali istiqomah berkumpul begini akan menjadi satu kekuatan yang dahsyat. Amin. Teman-teman, ini sifatnya bukan ceramah, tapi ini kajian semua pegang Al-Quran. Jadi ketika kita namanya kajian, nanti Ustadz sampaikan, tolong kamu baca dalil ini, ayat ini berkaitan dengan apa yang kita akan bahas. Jadi nanti kita pembahasannya berat sekali. Semakin ke depan, semakin masuk, terutama permasalahan akidah. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi sudah SMS sama Pak Anwar. Ada 4 tantangan yang harus kita lewati sebagai orang beriman. Sebelum saya masuk di konten ini, tadi sudah jelas tadi ada 5 rukun dalam tolabul ilmi, dalam belajar. Lalu yang kedua yang perlu saya sampaikan dan harus teman-teman ketahui. Kita harus mengetahui dalam kehidupan ini ada 5. Diingat-ingat ya. Pertama, ruhuddin.
rohnya agama. Apa tuh rohnya agama? At-tauhid, akidah. Itu rohnya agama. Hari ini umat Islam ini nih, yang jauh dari Allah, berarti dia tidak punya roh. Karena agama itu punya roh. Apa tuh rohnya agama? Tauhid. Tauhid itu ditempa oleh Rasulullah kepada para sahabatnya selama berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Ada berapa surat yang diturunkan di Makkah Mukarramah? Anak pondok ada yang tahu? Berapa surat? Surat yang turun di Makkah Mukarramah ada 84 surat. Semua berisi tauhid. Jadi Rasulullah SAW mendakwakan Islam periode Makkah itu lebih banyak tauhid selama 13 tahun. 13 tahun. Itu kenapa ditekankan tauhid? Karena itu rohnya agama. Ruhuddin. Satu. Yang kedua yang kita pelajari adalah hayatuddin. Apa tuh hayatuddin? Kehidupan agama. Apa tuh kehidupan agama? Fahmu ma'anil Quran was sunnah. Tadi sudah tauhid tadi ya, akidah. Yang kedua, memahami Al-Quran dan sunnah. Ini Pak Anwar sekarang umur berapa? Hampir 30 ya? 27, 28. Pak Anwar 28. Saya 38 masuk 39. Bapak tua hampir 65. Ini nih baru pelajar tauhid aja, umur kita gak nyampe. Baru tauhid nih, baru rohnya agama nih. Jangan masuk dulu hayatuddin ya. Baru tauhid aja kita sudah meninggal. Betapa luasnya ini agama. Kedua ya, tadi ruhuddin yaitu akidah tauhid. Yang kedua hayatuddin, kehidupan agama, yaitu makni faham ma'ani Quran wa sunnah, memahami Al-Quran dan sunnah. Yang kedua tadi. Yang ketiga ruhuddin, hayatuddin. Yang ketiga dawauddin. Apa tuh dawauddin? Obat agama. Apa itu obat agama? Al-fatawa an-nazila, fatwa-fatwa para ulama, perbedaan pendapat para ulama, fatwa-fatwa kontemporer, fikih-fikih yang realita hari ini. Itu harus kita paham. Itu obatnya agama. Contoh misalnya, pernahkah kalian lihat orang atiyat begini, Bapak? Begini? Kalau orang yang belum pelajar hadis, agama baru wadiku, agama apa? Agama Muhammadiyah, goyang-goyang begitu. Ustadz itu kok masa tiba-tiba dia Allahu Akbar Al-Fatihah Bismillahnya gak besar gitu. Ini agama baru lagi ini. Karena memang selama ini dia tahu cuma Bismillah dijalankan. Maka yang ketiga ini dawauddin, memahami fatwa-fatwa para ulama, perbedaan pendapat para ulama, mazhab Asy'ari, Al-Quran wa sunnah, memahami Al-Quran dan sunnah. Yang ketiga dawauddin, obat agama. Apa tadi obat agama? Mazhab, perbedaan pendapat para ulama, itu dipelajari. Yang ketiga, yang keempat, dauddin, penyakit agama. Ada penyakitnya juga. Tadi obat, sekarang penyakit. Apa itu penyakit dauddin tadi itu? Aliran-aliran sesat, pemahaman menyimpang. Ini kok tiba-tiba ada orang mengaku nabi baru, nabi palsu. Ada yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, ada yang mengatakan Nabi Muhammad baru, ada yang Imam Mahdi baru muncul. Itu pemahaman menyimpang, itu penyakitnya agama. Harus dipelajari. Tiba-tiba ada syekh besar datang, Bapak, jenggotnya panjang. Dia datang dakwah ke Mananga ini, terutama di Jera ini. Tiba-tiba dia lewat ini sungai, mau pergi ke Lemangganu, air pasang. Dia tidak basah. Ijak di air itu di sini. Ijak di air itu seperti ijak di aspal. Tiba-tiba dia bisa jalan di atas teras, di atas sejadah, terbang di atas air katakan. Siapa tuh aja namanya? Muken. Wah, ilmu hebat, saya berguru sama dia. Ternyata yang dia ajarkan itu adalah amalan-amalan syekh. Imam Syafi'i ini kata-kata Imam Syafi'i. Dia mengatakan gini, apabila kamu melihat orang terbang di atas udara, berjalan di atas air, jangan dulu kamu cepat legowo, jangan kamu cepat percaya sebelum kamu menimbang dia dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gara-gara tangkis parang 10 kali, pala patah semua, berguru bawah.
setelah berguru begini, oke? Kau setiap malam Jumat baca Qul huwallahu ahad balik ya, selama 1000 kali. Nanti kau kebal. Ini cheat ternyata. Hati-hati. Jadi hati-hati. Jadi apa tadi? Yang keempat tadi adalah penyakit agama, paham-paham sesat, paham-paham menyimpang itu penting itu. Banyak sekali manusia, masya Allah agama ini. Yang terakhir nih, yang kelima nih, halakudin, kehancuran agama. Apa tuh kehancuran agama? Buku apa? Saya mau mandi siang, buku apa? Saya sendirian ini. Nah yakin nih, musyrik ini. Kemusyrikan, kesirikan, dukun, yakin kepada kubur, yakin kepada pohon asam itu. Kau mau menerima itu enggak, Mas? Bapak pohon asam sana, Bapak kemarin bapaknya siapa tuh lihat, Bapak pasti lihat itu yang tunggu-tunggu di situ. Menggigil dia. Ini bagaimana? Anak muda sudah usah takbir dia. La ilaha illallah. Takbir dulu. Allahu Akbar. Begitu. Enggak usah takut. Ini kerusakan ini. Itu apa namanya? Halaku din. Sembah kepada kubur, yakin kepada kubur, kita korban kepada kubur. Kalau dulu itu kalau kita bahasa Indonesia sanggarawa ya, sanggarawa itu bahasa kami bahasa Indonesia itu menaruh makanan di batu besar, menaruh makanan di pohon-pohon besar itu. Karena hari ini kan Merapu kan begitu tuh, orang-orang Merapu kan itu di dermaga itu tuh pamama, daging ayam, lengkap itu waktu mau bikin dermaga dulu itu. Sampai waktu meninggal orang anak kalang dulu itu sepi. Pak Luar atau masih kuliah ya? Sepi tuh. 6 bulan sepi dermaga. Zainal itu masih SMP, MTS kan. Zainal itu masih SD. Jadi Adinda Rahman. Anak-anak TPQ saya suruh pergi ke sana. Sampai di sana saya berdiri di pohon ente ini. Kau ini bikin rusak orang. Saya kasih keluar semua itu apa itu? Apa namanya? Sesajen ini. Saya robek semua. Sekarang kalau kau memang hebat jin kau keluar berhadapan dengan saya. Itu Zainal dari jauh Ustaz. Yakin kita, gak usah takut. Jadi segala sesuatu tidak ada apa-apanya kecuali Allah. La ilaha illallah. Jadi teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 yang harus kita pelajari. Pertama tadi hayatuddin, rohnya agama. Apa itu rohnya agama? Akidah, tauhid. Kedua, pertama tadi rohuddin adalah rohnya agama. Apa itu tauhid. Yang kedua hayatuddin, kehidupan agama, paham Al-Quran dan Sunnah. Ketiga dawauddin, obat agama. Diingat ya, bisa dihafal ini. Ini jadi dakwah buat kalian dulu. Ketiga keempat penyakit agama, dawauddin, penyakit agama. Lalu yang kelima halakuddin, kehancuran agama. Kira-kira pertanyaan Ustaz yang kelima nih, masih ada nggak orang halidaya ini, orang tua percaya ke Paku-Apu, percaya ke Radehoya, percaya ke apa segala macam? Masih ada juga? Masih. Ini hancur agama. Sudah nggak sholat, Jumat kita jarang, masih percaya kepada syirik-syirik, itu hancur agama kita. Teman-teman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke materi kita. 4 saja materi ini. Saudaraku, teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya penyemangat aja. Jadi setiap kajian ini bukan hanya tafsir aja. Pak Anwar juga nanti mungkin saya keluar kota kemana, saya ke kota. Jadi kita terus setiap malam. Dan ini mungkin malam ini malam yang miskin lah. Mudah-mudahan malam-malam selanjutnya kita akan semacam kopi mie atau gorengan 20.000 kita makan sama. Dulu kita bahkan insya Allah nanti kita akan usahakan ayam potong lah, kita masak gitu. Insya Allah saya akan usahakan bagaimana caranya, asalkan kita kumpul begini. Tapi kumpul ini bukan hanya sekadar ngumpul-ngumpul aja, ngumpul semua buka Al-Quran kita kaji. Teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini sesungguhnya kita banyak sekali tantangan kita. Tantangan-tantangan ini yang menjadi hal yang sangat sulit untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya itu sih? Ada yang tahu teman-teman? Salah satu aja jawab. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada.
tidak akan aku jadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Ada yang tahu makna ibadah? Teman-teman pondok, apa itu ibadah? Berserah diri kepada Allah. Allahu Akbar. Ada yang lain? Ibadah. Apa itu ibadah? Kan di situ dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku jadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Apa makna ibadah? Ini supaya ini sebagai ilmu buat kita lah. Apa itu makna ibadah? Mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala apa yang telah. Allahu Akbar. Benar. Ada lagi yang lain? Saya lagi cari konten. Bismillah. Jadi mana ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang benar adalah setiap perkataan dan perbuatan hamba, baik zahir maupun batin, yang itu dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ibadah. Saya ulangi. Segala perkataan dan perbuatan hamba, baik lahir maupun batin, yang itu disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ibadah. Ada yang bisa ulangi itu kan? Mana ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini disepakati oleh ulama khalaf maupun salaf, ulama salaf maupun khalaf. Pendapat ini pendapat yang lebih tepat. Ayo. Di pause dulu. Ada 4 tantangan yang harus kita lewati setiap kali kita sebagai hamba-hamba yang beriman. Kita ini beriman kan? Jadi orang beriman itu ketika dia mencapai tujuan dia nanti biqalbin salim, dengan hati yang selamat menghadap Allah, harus ada 4 yang dia harus lewati. Dan ini penting nih. Jangan kita kira itu gampang-gampang saja. Harus ada tantangannya. Kalau antum mengaku beriman, harus siap menerima konsekuensi diuji keimanan antum. Penting itu. Jadi tantangannya ini yang pertama adalah dari diri kita sendiri. Godaan hawa nafsu. Hawa nafsu kepingin tidur saja, maunya skop pasir saja, nanti dulu sholat Jumat ini 2 ring ini, paling dulu hadis. Kasih paling 3 juta ini. Sholat nanti dulu Jumat itu. Ini nafsu. Kita tundukkan nafsu kita tuh kepada nafsu kita, bukan lagi kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomong kalau sudah ngomong, kalau mau duduk begini, dia maunya dia yang ngomong aja terus itu. Nggak mau lagi orang dengar. Orang ngomong dia potong, orang ngomong dia potong. Wah, saya pernah begini, baik kau. Baik, kau salah itu. Berdebat dia keras kepala. Maunya kepinginnya. Banyak orang begini kan? Banyak tuh. Merasa orang bodoh gitu. Kalau sudah berbicara tentang contoh kan sama-sama tukang, kau tukang apa gitu kau, pasti begitu. Semuanya itu sesuai dengan keinginan dia. Ini nafsu. Kemudian orangnya suka tidur, maunya kepingin tidur sih. Banyak orang yang tidur. Jadi orang kalau hidupnya makan, bikin anak, kerja. Kemudian bangun tidur, bikin anak, cari makan. Hanya itu saya tidak pernah ibadat kepada Allah, maka tidak ubahnya seperti hewan. Ngeri kan? Masuk akal nggak penjelasannya? Jadi kalau hidupnya hanya untuk makan, tidur, bikin anak, maka tidak ubahnya seperti hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aita man ittakhadhahu ilahahu hawa wa adallahu lahu 'ala ilm." Silakan buka Al-Qur'an surat Al-Jatsiyah. Surat Al-Jatsiyah ini surat ke-45. Ingat-ingat ya. Surat Al-Jatsiyah surat ke-45. Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Lihat dulu di daftar isinya. Kemudian buka di nomor suratnya surat Al-Jatsiyah ayat ke-45. Wa adallahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basiratin ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tatadhakkarun. Surat Al-Jatsiyah surat yang 45 ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan dia sesat sesuai dengan kepengetahuannya itu?
dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkan sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Afala tatadzakkarun. Surat Al-Jathiyah ayat 23, surat ke-45. Siapa yang sudah dapat duluan silakan bacakan Arabnya. Teman-teman sambil melihat, sambil mencari. Silakan baca. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Mungkin sudah lihat surat Jathiyah. Bacakan Indonesianya. Saya sebagai Tuhannya dan Allah memberikan sesaat dengan sepengetahuannya dan Allah telah menguji pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutupan atas pendengarannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah memberikan sesaat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Surah Al-Jathiyah ayat 23. Jadi sekarang pegang Al-Qur'annya, sudah lihat tadi semua toh? Perhatikan ya. Ini Ustadz sekalian kasih metode kalian mempermudah melihat Al-Qur'an. Kalau sudah ingat surat Al-Jathiyah, surat ke-45, nanti kalau kalian lihat lagi surat Al-Jathiyah supaya mempermudah, perhatikan ketebalannya. Diperkirakan ketebalan ini. Oh, berarti surat Al-Jathiyah ini ketebalan kemarin itu saya lihat segini. Bukan di sini, nanti antara berkisar antara surat ke-43, 41 supaya dapatnya mudah. Perhatikan ketebalannya ya. Jadi ini ketebalannya gini nih. Berarti ini tipis. Oh, ini surat Al-Jathiyah di sini. Nanti ketika dicari lagi nggak usah lagi lihat di bolak-balik surat ke-1 surat ke-2. Langsung buka di ketebalan segini. Kira-kira seperti inilah ketebalannya. Perhatikan toh, kalian kan bisa lihat tuh. Ketebalan itu hanya sebesar selebar ini, jari paling kecil. Nah, tinggal dilihat aja. Sudah bisa dilihat ya. Perhatikan semua ayatnya, kita baca lagi. Mas perhatikan juga teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Faman yahdihi min ba'dillah afala tatadzakkarun. Munabi bacakan Indonesia agak besar sedikit. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkan sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ayat itu teman-teman, surat Al-Jathiyah, surat ke-45, ayat ke-23, ketebalannya hanya sebesar ini. Ingat-ingat, saya ulangi lagi. Surat Al-Jathiyah, surat yang keberapa? 45. Al-Quran kan 150 surat nih. Jadi nomor urutnya 45, ayat ke-23, tebalannya hanya jadi apa namanya? Kelingking. Jadi kelingking aja tebalnya tuh. Itu Allah letakkan ayat ini dengan pola bertanya. Allah tuh memberi dengan pola bertanya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Itu kata-kata dengan pola bertanya tuh. Jadi Allah tuh seolah memberitahu, hei, apakah kamu pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Allah mengatakan begitu.
Nah pertanyaannya kita nih lihat nggak? Banyak orang yang menjadikan nafsunya sebagai itu Tuhannya. Waktu sholat Jumat dia nggak pernah sholat, puasa dia Senin Kamis, berarti dia menjadikan hawa nafsunya sebagai itu Tuhan. Jadi Allah buat dengan pola bertanya. Mereka itu tuh dalam ayat ini nih, orang itu Allah kunci pendengaran mereka, Allah kunci hati mereka. Lalu Allah katakan, pertanyaan terakhirnya, maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkan sesat? Siapa lagi kalau bukan Allah? Jadi seolah-olah Allah telah menegasikan bahwa hanya Allah yang memberikan dia petunjuk sebagai Tuhannya. Maka orang itu ciri-ciri apa tuh yang main dengan teman-teman? PUBG. Saya lihat anaknya tonton sebaliknya tonton Haris itu sama siapa? Asma, anaknya yang kecil laki-laki itu di jalan, duduk di jalan main PUBG. Saya malam-malam saya lihat, woi, enggak dengar Bapak, saya dekat ini. Memang ya, fokusnya itu luar biasa. Sudah anak kecil sekecil itu SD main PUBG. Subhanallah, saudara. Kalau kalian sudah lebih dari 7 hari 7 malam main PUBG, maka akan jadi karakter. Orang tua panggil sudah tidak mau dengar. Semangat dalam beribadah lemah karena lebih cinta cenderungnya kepada PUBG. Ini orang seperti ini yang menjadikan hawa nafsunya sebagai itu Tuhan. Hati-hati loh, pendengaranmu dan kolbumu akan dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada lagi mampu yang membuka itu kecuali Allah. Maka ayat itu Allah buat dengan pola bertanya. Subhanallah. Para ulama mengatakan innaman asiru man asarahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara dengan hawa nafsunya. Terpenjara dengan makan banyak, terpenjara dengan tidak pernah sholat, hanya sibuk ambil pasir saja. Terpenjara dengan sibuk bikin makan sapi saja. Orang sholat dia cari makan sapi gitu. Coba kalau sapi bisa ngomong Panwar ya. Muka, kau pergi sholat dulu. Kau mau cari makan saya. Saya itu pergi ke padang sana dapat makan. Contoh gitu. Coba kalau sapi ngomong begitu, wah mungkin gak mau lagi cari makan sapi. Urus sholat saja. Sapi saya kayak suamiku, dia bisa ngomong sama. Gitu. Itu hawa nafsu kita. Ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar. Ini kita malam ini cukup 2 aja. Nanti sisanya kita lanjut malam yang lain ya. Karena soalnya habis Isya ini kalau kita tidak makan, lapar. Saya juga lapar. Teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi godaan yang terbesar yang kita perlu lewati dan harus kita lawan itu sebagai orang beriman adalah hawa nafsu. Surat berapa nih? Lihat tadi berapa? Kok udah buat dengan pola bertanya. Masya Allah teman-teman. Kalau dengan ayat ini saja ini, kalau kita renungi betul ya Allah, kalau seandainya saya turut hawa nafsu saya, hati saya dan pendengar saya Engkau akan tutup ya Allah. Siapa lagi yang akan buka kelahiran hati kecuali hanya Engkau Allah. Jadi kita kalau begitu coba lihat. Kalau kita menanung ada ayat ini saja cukup dah itu. Nggak usah. Dalam riwayat Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawi, Rasulullah ini diriwayatkan kalau tidak salah Imam Abu Daud ya. Rasulullah bersabda begini. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahun taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antaranya itu sandarnya harus ke ini nih, atau kita sandarnya harus ke tembok. Kalau tidak sandar ke tembok dia jatuh dia. Jadi agama kita ini, nafsu kita ini, keinginan hawa nafsu harus disandarkan pada agama yang lebih baik. Jangan sesuai nafsu kita. Nanti dia menyimpang dia. Teman-teman yang kedua, musuh yang kedua yang harus kita lewati, godaan kedua adalah godaan setan dari jenis manusia dan jin. Sehingga Allah menurunkan 3 surat Al-Mu'adzatain itu. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. 3 ayat ini aja orang yang ruqyah mungkin bacanya mungkin. Kita punya saudari kesurupan nih. Enggak usah kau sibuk-sibuk cari ustaz-ustaz di kota, Ustaz Anwar, enggak usah dulu. Antum wudu sempurna, tunjuk aja di tangan syahadat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Besar aja bacanya. Alhamdulillah, bukan di Al-Fatihah dulu. Baru baca qul, diulang-ulang aja. Nanti dia menggeliat. Yakin ayat ini. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah dari Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia.
ilahinas min syarril waswasil khannas, dari kejahatan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa artinya itu? Yang membisikkan minal jinnati wan nas, dari kejahatan jin dan manusia. Berarti musuh kita yang kedua tadi sudah musuh apa? Musuh kita yang kedua adalah golongan jin dan golongan manusia. Contoh. Mungkin Ikradin malam Senin mau pengajian. Datang si Iki. Apa ya? Malam pacar malam Iki babah. Di mana bawah? Iki bilang sudah berdiri begini. Sudah sepatu. Ikradin terpedaya juga gitu. Berarti yang ngomong itu jinnya dia nih. Manusia kan punya jin semua kan? Kita punya jin semua tuh. Contoh jinnya begini. Kita subuh nih, contoh jin yang membisik kita dalam dada kita. Tadi kan bantal guling, waktu tidur pertama itu kau kadang buang ke bantal. Pas subuh itu, as-salatu khairum minan naum. Ambil benda di bantal. Wih, banget. Kaki diangkat di dalam bantal, peluk. Tutup di sarung. Wih, itu berat ini mana? Ternyata kita dibalas setiap hari itu dikencingi setan kita. Orang menanya ini setiap hari, setiap subuh dikencingi matanya setan. Dikencingi begini. Kalau orang, memang kata Nabi begitu. Orang kalau tidak sholat subuh matanya dikencingi oleh setan. Coba bapak anak kecil kencing bapak marah nggak? Setiap malam kita dikencingi setan. Berapa banyak orang yang nggak pernah sholat subuh itu karena dikencingi setan.